melihat orang yang suka melayani dengan pakai baju yang rapi, pakai dasi. Kita kan bukan malaikat. Kenapa Pak? Ada apa? Saya mau cerai. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di program JYP Jakayut Podcast. Sama gue Vera. Dan gue Patrick. Dan saat ini kita kembali lagi bakal mendengar dan sharing juga ya, belajar juga Dari pengalaman seseorang. benar, dan yang pastinya lebih seru lagi dari episode-episode sebelumnya. Betul, Tapi episode sebelumnya sih seru-seru ya. Seru Cuman banget. kalau ini beda serunya Patrick. Bedanya apa tuh, Kak? Karena ini seru tapi serius juga nih. Karena narasumber kita Serius tapi seru tapi serius. Oke. karena narasumber kita kalau dilihat dari penampilannya aduh Serius ya? serius sih. Tapi kita langsung aja memperkenalkan Oke. beliau ya. Kita sambut Bang William. Hai Halo. Bang William. Apa kabar Bang? Puji Tuhan, Sehat sehat. ya gitu. Bang, boleh memperkenalkan diri dulu Bang biar Oh, pendengar iya. kenal nih. Siapa tahu ada yang belum kenal. Iya. Oke, terima kasih sudah diundang ya untuk berbincang-bincang. Nama saya William Zai. Profesi saya setiap hari advokat. Wah, Selain itu saya juga melayani di gereja. Saya sudah menikah. Istri saya satu. Iya. harus ditekankan ya. Iya. Dan anak saya sudah 2. Oh, ya puji Tuhan ya. Iya. Bang, ya. Oke, ini ternyata Abang ini advokat. Advokat. Saya aja. Pasti di dalam pengalamannya Abang sebagai pengacara juga berarti Bang ya? Iya, Kalau advokat ya. pengacara. Iya. Nah, pasti ada cerita-cerita menarik nih yang harus kita Pengalaman. gali-gali. Bener ya? Apalagi kita jarang-jarang nih pergi ke tempat pengadilan. Pernah nggak Patrick? Pernah masuk ke gedung Paling pengadilan nggak? enggak sih, paling pernahnya kalau ditilang ngambil SIM di jaksa. Oh, gitu. Oh, pernah ditilang ya? Berarti ke kantor polisi doang berarti ya? Ke kejaksaan. Oh, ke kejaksaan juga? Oh, ngambilnya. aduh, kalau aku belum pernah sama sekali, paling cuma nonton aja di TV gitu kan. Tapi apakah seseru itu? Atau nggak di drama-drama. Iya, di drama juga. Tapi kita langsung aja ya tanya-tanya. Tapi Abang, aku mau nanya ya Bang. Iya. Emang udah cita-cita Bang jadi advokat Bang? Oh, oke. Terima kasih. Jadi saya masa kecil itu senang sekali melihat pendeta, melihat orang yang suka melayani dengan pakai baju yang rapi, pakai dasi. Jadi awalnya saya berpikir bahwa saya sangat suka melayani seperti mereka, seperti itu ya. Sehingga awalnya saya bercita-cita menjadi seorang pendeta awalnya ya. Nah kemudian saya juga suka menyanyi dulu waktu saya kecil, suka nyanyi, buka lagu Sion, menyanyi sendiri di ruang tengah atau di kamar atau di depan rumah. Saya suka nyanyi buka lagu Sion, sehingga saya punya cita-cita dulu itu jadi pendeta, jadi penyanyi gitu ya. Bahkan cita-cita saya itu pernah ingin menjadi seorang polisi. Jadi Beragam. kemudian Banyak ya cita-citanya, beragam Bang. ya. Jadi kemudian pada waktu saya sudah SMA, sudah mau kelas 3, jadi di situ saya udah mulai ini mematangkan rencana mau ngambil apa, mau kuliah apa, mau bekerja sebagai apa gitu ya. Karena kalau kita itu dari SD, SMP masih ya aku pengen ini, pengen itu segala macam ya, pengen jadi ini, jadi itu gitu. Tapi karena sudah SMA ya terpaksa kita harus memutuskan karena kita mau kuliah kan. Iya. Nah, jadi saya memutuskan waktu itu ingin menjadi pengacara. Nah, kenapa? Saya berpikir begini, kalau saya ingin menjadi seorang pelayan Tuhan, ya apapun profesi saya, apapun pekerjaan saya bisa melayani Tuhan dimanapun saya berada. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Sementara kalau kita menjadi pendeta kan harus fokus di satu titik itu kan. Oh, iya. Harus fokus. Nah sementara kalau kita punya profesi yang lain, kita juga bisa melayani seperti itu. Meskipun tidak selalu full waktu ya seperti pendeta-pendeta, seperti itu. Awalnya begitu. Tapi memang Abang suka pelajaran hukum? Ya, setelah waktu saya SMP terus juga SMA, saya suka nonton TV, nonton berita.
Nah, jadi kalau ada ahli-ahli hukum di televisi, itu saya selalu melihat bagaimana mereka berbicara. Bahkan gelar-gelar mereka itu saya hafal detail. Bahkan pernah saya tulis di kamar saya di tembok. Saya tulis ini profesor ini, terus ada SH, ada MSc, ada MH, pokoknya itu lengkap saya tulis supaya saya ingat orangnya. Gitu. Jadi sudah mulai tumbuh ini rasa ingin menjadi seorang lawyer itu atau mengambil hukum lah gitu. Iya ya, memang udah dari SMA ya. Iya, SMA. Dicari tahu juga gitu ya. Iya. Diikutin. Ya, suka juga baca koran. Baca koran. Iya. Jadi untuk mempersiapkan diri ke sana ya paling tidak kita harus tahu berita-berita tentang hukum bagaimana. Jadi kalau di kampung itu dulu di Gunung Sitoli ya, di Nias. Ada penyeberangan dulu masih belum ada pesawat ya. Nah, jadi waktu berita kemarin baru sampai hari ini di tempat kami. Jadi ada delaynya. Ya, karena dari darat dari Medan ke Sibolga itu ada 8 jam. Lalu malam naik kapal ke Gunung Sitoli baru tiba pagi. Jadi sehingga koran itu baru disebarin di warung-warung kan, baru kita beli begitu. Berarti abang banyak informasi apalagi mengenai hukum itu dari koran juga ya? Dari media, Iya. dari koran, dari TV. Iya betul. Tapi memang meskipun begitu, tapi sangat terbatas juga waktu itu karena kita juga di kampung jarang nonton juga kan, jarang nonton. Ya waktu saya SD itu belum ada TV di rumah. Kita masih nonton di rumah tetangga. Jadi ya karena sudah SMA ya mau tidak mau kita harus coba untuk belajar bagaimana memperhatikan masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat seperti itu. Kalau sosok ada nggak yang mempengaruhi abang supaya jadi pengen jadi pengacara? Kalau dari keluarga sih nggak ada ya, karena di keluarga kami keluarga besar belum ada orang hukum waktu itu yang terjun dalam dunia hukum. Karena keluarga kami rata-rata petani, ada juga yang bisnis, ada pendeta. Ya, kalau saya sih seperti itu tadi lihat inspirasi itu punya inspirasi ya dari koran, dari berita-berita. Oh ini orang benar ya, bagus ya gitu ya, cara dia berbicara membela orang, sehingga muncullah keinginan untuk menjadi tokoh itu. Nah, dulu ada namanya almarhum Adnan Buyung Nasution. Nah, jadi dia itu membela orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi kan kalau di masyarakat ini dalam pikiran orang jadi pengacara itu kan banyak uang gitu ya. Banyak uang terus menangani kasus-kasus yang ada uangnya. Ada kasus kita dibayar sekian puluh juta, bahkan ada yang miliaran ya kalau sekarang ini. Nah, jadi loh kenapa ada orang yang membantu orang yang susah gitu tanpa dibayar gitu. Sehingga kok orang ini berbeda ya. Nah, ternyata ketika masuk ke dunia hukum itu ya memang banyak orang yang Ada yang kayak gitu juga. Iya, banyak orang yang menghadapi permasalahan hukum tapi tidak ada pengacara karena tidak sanggup bayar. Gitu. Nah, jadi dulu waktu kuliah itu dosen saya kita masing-masing ditanya, kamu ngambil hukum mau jadi apa? Kamu mau jadi sarjana hukum mau jadi apa nanti gitu? Oh, saya mau jadi pengacara. Bilang begitu. Lalu ditanya, kenapa sih kamu mau jadi pengacara? Saya ingin membantu orang yang susah. Ya bilang begitu ya. Jadi saya nggak tahu apa itu dari hati atau keceplosan, saya juga nggak ngerti. Tapi itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Jadi ketika ada orang yang datang curhat atau konsultasi, ya saya selalu terbuka untuk menerima mereka. Saya selalu terbuka. Terlepas dari ya saya tidak pernah bicara saya harus dibayar dulu sebelum kita bicara, saya nggak pernah. Jadi mereka datang, jadi saya teringat akan janji saya dulu di kampus. Nah, jadi setiap orang yang datang ya saya layani. Saya kasih nasihat hukum ya semampu saya. Nah, tapi kita juga selalu mengingat itu ya apa yang di dalam Alkitab, bahwa
telinga kita ada dua, jadi kita harus mendengar orang. Dengar. Jadi ketika orang berbicara tentang kehidupannya, tentang apa yang dia rasakan, ya, saya harus dengar dia. Nah, baru saya bicara. Ya, seperti itulah pengalaman-pengalaman. Tadi abang cerita kalau abang tuh komit mau dari profesi abang sebagai pengacara itu adalah menolong orang-orang yang susah, ya kan? Biasanya kasusnya itu susahnya apa, mereka mengalami apa biasanya? Oh ya, jadi begini, persoalan-persoalan hukum itu kan tentu ada latar belakangnya ya. Kemudian kalau dulu itu mungkin sampai sekarang lah ya, ada orang mencuri, ya, melanggar hukum, mencuri ayam, kalau di kampung ya, mencuri ayam. Bahkan ada kalau dulu di zaman orang tua kita dulu, ada bahkan yang mencuri baju di jemuran. Okay. Nah, kenapa dia mencuri? Ya, karena memang anaknya butuh kebutuhan susu gitu ya. Okay. Harus butuh susu, jadi butuh makan. Jadi keluarga ini memang secara ekonomi tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi sehingga ketika anaknya nangis-nangis, anaknya minta makan, minta minum, ya mau tidak mau sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, nalurinya akan muncul. Dia akan mencuri. Salah satunya begitu. Ya, sehingga ketika ditanya, "Kenapa kamu mencuri?" Ya, emang kamu nggak punya uang? Ya, memang saya tidak punya uang. Anak saya lapar, anak saya butuh susu, jadi terpaksa saya mencuri. Ya, jadi orang-orang seperti ini perlu kita dampingi, perlu kita bela. Ya, bukan membela kesalahannya, tetapi mungkin kita bisa memohon belas kasihan dari hakim bahwa ini orang melakukan kesalahan bukan karena keinginannya yang supaya dia hidup mewah, tetapi memang ada kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan, betul. Nggak ada pilihan selain mencuri. Nah, seperti itu. Tapi memang itu pasti didasari oleh bukti kan, Bang? Karena Ya, kan pasti ada aja sih orang mungkin punya alasan kan. Ya, Tapi jadi artinya kan dilihat juga lah kondisi ekonominya kan. Dilihat juga di mana dia tinggal, bagaimana kondisi rumahnya, ya seperti itu. Tapi kebanyakan sih selama ini kalau alasan seperti itu ada juga yang tepat, ada juga memang seperti itu adanya, ada juga seperti itu. Nah, disitulah mungkin saya juga harus muncul rasa kasihan kita ya untuk membantu mereka, karena di pengadilan itu kan seseorang itu akan dituntut sekian tahun misalnya ya, tergantung pasalnya ya. Lalu kemudian di pengadilan itu akan dilihat apa sih yang meringankan ini orang, gitu ya. Apa yang memberatkan itu kan pertimbangan hakim. Nah, jadi itulah sebabnya kita muncul untuk membela, kita sampaikan kepada hakim bahwa dia ini orang susah, dia mencuri bukan untuk dia berfoya-foya, tapi memang ada kebutuhan untuk itu. Kita sentuhlah hati nurani hakimnya, ya begitu ya. Ya, sehingga banyak juga hakim yang memberikan, ya memang diberikan hukuman, ya tetap diberikan hukuman, tapi mungkin yang seringan-ringannya lah. Dan diminta supaya jangan ulangi lagi, kalau boleh kamu cari pekerjaan supaya kamu bisa memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga, seperti itu. Tapi itu kan menyangkut dari istilahnya hak asasi manusia juga ya, Bang ya, gitu. Cuman bagaimana kalau dengan kasus yang emang kompleks gitu, dimana memang dia benar-benar orang jahat gitu kan, tapi dia punya HAM gitu. Nah, bagaimana abang sebagai pengacara kalau seandainya menemukan klien yang demikian gitu, abang udah tahu kalau memang dia ini memang jahat bukan karena ada alasan miskin atau apa gitu. Iya. Gimana, Bang? Jadi pengacara itu, jadi di dalam masyarakat ya, di dalam masyarakat awam ada yang mengatakan bahwa pengacara itu membela yang salah, gitu ya. Ada yang mengatakan begitu. Tapi bagi mereka yang paham, ya pasti mereka kalau melihat pengacara baik membela orang yang salah maupun orang yang benar, ya pasti mereka udah mengerti gitu. Nah, artinya begini, kalau setiap ada
permasalahan hukum, ya. Kalau di dalam KUHP itu ada disebutkan harus dia didampingi oleh penasihat hukum. Kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun, ancaman ya, ancaman bukan hukumannya, tapi ancaman hukuman. Ya, kalau dia di atas 5 tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum. Jadi ketika dia diperiksa di polisi, didampingi, dia harus didampingi, harus ada pengacaranya, ya seperti itu. Nah, kalaupun ada orang yang jelas-jelas mengakui kesalahannya, ya, mengakui bahwa dia sudah melakukan itu, apakah pengacara harus membela dia atau tidak, kan gitu? Ya, saya pikir boleh, nggak apa-apa. Boleh. Bukan berarti karena harus. wajib didampingi tadi. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pengacara ini kan bukan membela yang salah, tetapi ketika ada seorang pengacara, maka proses penegakan hukum itu akan berjalan lurus. Ya, nggak ada yang bawa ke kiri atau ke kanan, nah, gitu ya. Sehingga bisa kita pastikan bahwa proses hukum ini akan berjalan dengan lurus, gitu. Ya, itu pentingnya pengacara. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan pengacara membela yang salah, saya hanya bilang begini, nanti kalau Anda menghadapi persoalan hukum, kamu pasti cari pengacara. Itu. Iya sih, benar. Meskipun kamu salah, kamu tahu, atau Anda merasa salah nih sekarang, aduh saya bakal di penjara nih. Ya, ada juga yang mencari pengacara kan, ya supaya bisa berjalan dengan lurus, ya proses hukumnya tidak bertele-tele atau tidak ada tekanan-tekanan, ya. Jadi pengacara itu sangat dibutuhkan sebenarnya dalam penegakan hukum, seperti itu. Karena mungkin juga kalau nggak ada yang mendampingin sebagai awam, kita mungkin nanti takutnya nggak sesuai hukumannya gitu ya. Malah nggak adil ya. Malah nggak adil gitu ya. Iya, artinya itu tadi yang saya sampaikan bahwa prosesnya ya, awalnya proses ya. Kadang-kadang ada saja oknum-oknum yang melakukan tekanan. Kan sebenarnya kan nggak boleh, kalau orang diperiksa itu kan nggak boleh ditekan. Harus dia bebas menyampaikan yang sebenarnya faktanya gitu kan. Supaya jangan terjadi, misalnya ada orang yang dituduh melakukan kesalahan, kejahatan, padahal bukan dia. Kan ada juga gitu, seperti itu terjadi. Ya itu banyak ya, faktanya ada itu. Di film-film. Ya. Tapi dengan adanya pengacara, dengan adanya penasihat hukum, ya bisa lebih baiklah penegakan hukum itu. Seperti itu. Nah, kalau kita ya, kalau aku sama Patrick ya, kita sih cuma ngeliatnya di film-film ya. Kayak film-film detektif gitu kan, atau film-film lawyer gitu. Cuman kalau saya nih nonton film nih contohnya ya, terus ada nih orang jahat ya, antagonis gitu, ya aku mau panggil pengacara gitu kan, dan akhirnya kalau ditanyain, pengacaranya yang jawab yang kasih ide dia menjawab apa gitu kan. Nah, apakah itu termasuk kategori memperlancar hukum? Karena kalau ini karena film ya Bang ya, kita kan orang awam ya. Karena kalau di film saya lihat lah ini mah biar dia gampang bebas ini gitu. Karena kan kita bisa putar balikan kan. Jadi apa yang di film itu kadang nggak sesuai pada kenyataannya. Namanya film kan. Iya. Film itu ya ada sutradaranya yang mengatur kan. Benar. Nanti kamu bicara ini dan seterusnya. Nah, jadi kalau di dunia yang dalam sesungguhnya faktanya, bahwa memang kalau ada pemeriksaan itu, ya kita sebenarnya tidak boleh bisik-bisikin dia, kamu bilang ini, kamu bilang itu. Jadi artinya faktanya biar berjalan aja gitu kan. Berjalan. Kalau ditanya sama dia misalnya tentang apa yang terjadi, kamu berada di mana dan seterusnya, ya kalau kita benar-benar ya dia jawab aja dengan yang sesungguhnya gitu. Kalau saya sih dalam membantu orang atau mendampingi klien, saya selalu tanya itu dulu, bagaimana kronologisnya. Kita kan bukan malaikat, artinya kita nggak tahu apa yang terjadi nih. Semua orang nggak tahu, polisi nggak tahu, jaksa nggak tahu, pengacara nggak tahu, hakim nggak tahu, karena memang 4 penegak hukum ini tidak ada di situ waktu dia melakukan kejahatan itu. Nggak ada kan. Benar.
termasuk masyarakat nggak ada misalnya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa orang ini salah? Ya itulah bukti-bukti tadi. Ya. Kalau memang ini mengarah ke dia, apa buktinya, siapa saksinya, ada petunjuk nggak kalau dia ini pelakunya. Kalau sekarang ini kan misalnya ada CCTV. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu siapa. Kita penegak hukum ini nggak tahu kalau dia ini pelakunya atau bukan. Tetapi karena ada laporan polisi, diperiksa, lalu dilihat bukti-buktinya apakah memang mengarah ke ini orang, ya itu aja. Seperti itu. Oke Bang, mengenai pengalaman Abang ya di bidang pengacara, udah berapa tahun Bang? Oke. Saya mau cerita dulu ya tentang berapa tahun saya jadi pengacara. Ya, seharusnya saya itu tes pengacara itu tahun 2011. Tapi kan ada permasalahan. Tes advokat itu hari Sabtu, hari Sabat. Nah, jadi 2005 saya kuliah di Medan. 2009 saya lulus sudah. Nah, 2010 saya ikut pendidikan advokat, pendidikan profesi. Ya. Jadi kemudian pendidikan profesi itu dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu, gitu ya. Jadi saya coba berpikir bagaimana caranya saya bisa diberikan sertifikat bahwa sudah mengikuti pendidikan, tapi saya tidak masuk hari Sabat. Gitu ya. Jadi saya coba hubungi panitianya. Saya ngobrol, saya ini Advent. Saya tidak mau ikut kegiatan perkuliahan, bahkan dulu sekolah saya tidak mau. Demikian juga dengan pendidikan profesi. Tolong saya dibantu, gitu kan. Awalnya sih, aduh nggak bisa, karena nanti akan dihitung absensinya. Kamu berapa kali masuk, kalau sesuai dengan aturan, saya lupa waktu itu ya, berapa kali minimal boleh untuk ikut boleh ini apa lulus pendidikan maksudnya, pendidikan aja ya. Jadi saya coba minta tolong lah, saya kan bukan mau main-main, tidak mau datang ke sini atau bermalas-malasan. Tolong saya dibantu. Tapi puji Tuhan dibantu. Nah, kemudian setelah itu harus ada ujian profesi. Supaya kita bisa lulus jadi advokat. Ya. Tapi persoalannya adalah karena hari Sabat. Nah, tapi waktu itu saya nggak khawatir sih, karena saya kan tidak pernah sekolah di Advent. Mulai dari SD, SMP, SMA, saya di negeri terus. Nah, saya kuliah di swasta, tapi bukan Advent, bukan Kristen ya. Nah, kemudian waktu itu juga kuliah hari Sabat, ya saya nggak mau ikut kuliah. Saya terus dibilang kamu nanti nggak lulus, biarin aja lah, biar Tuhan aja yang ngatur. Karena sebenarnya kita udah kuat banget mengenai hari Sabat ini. Karena itu aja ujian kita hari Sabat gitu kan. Jadi kenapa saya bilang kita sudah kuat? Ya karena Tuhan menolong lah ya. Waktu SMP, SMA bahkan naik kelas. Kamu kalau nggak ikut ujian kamu tidak naik kelas. Iya Pak, terserah Bapak aja. Ternyata naik kelas. Naik kelas, puji Tuhan. Iya kan? Bahkan waktu SMP itu ya masih 10 besar lah juara. Ya di SMP kan. Kalau di SMA memang saya kalah bersaing dengan teman-teman di kota. Ya, jadi ada juga yang bilang kalau di sini anak-anak pejabat, kepala dinas, mereka sudah dikenal sama guru-guru, sama kepala sekolah, udah terserah kalian lah, yang penting saya naik kelas aja. Jadi waktu saya SMA itu nilai saya ada 4 di rapor, 4, ada yang 5, karena saya tidak pernah masuk hari Sabat. Jadi di kelas 2 SMA, sepanjang 1 tahun saya tidak pernah mencicipi yang namanya mata pelajaran sosiologi. Karena selalu hari Sabat. Karena hari Sabat 2 semester. Jadi saya pikir semester berikutnya agar diganti kan biasanya gitu ya. Mata pelajaran yang lain gitu kan, sehingga kita bisa masuk ini 1 semester ini kita idolah gitu ya. Tapi ternyata itu terus juga. Hari Sabtu juga. Gurunya cuma bisa hari Sabtu. Nah, jadi gurunya ngajar PPKN dan sosiologi. PPKN saya masuk.
Tapi selalu dia bilang sama William nggak bisa, dia naik kelas. Jadi udahlah kita mengandalkan doa aja kan. Tapi puji Tuhan nggak pernah tinggal kelas, nggak pernah, meskipun ada 4 di raport. Jadi saya pikir sudahlah mau berapapun yang penting naik kelas aja lah, udah itu aja dulu. Iya. Nah gitu juga waktu kuliah, waktu ujian profesi advokat juga begitu. Jadi dari Medan saya tulis itu surat, saya sampaikan ke ketua ini perhimpunan advokat di sini di Jakarta. Saya kan dulu di Medan ya. Saya kirim surat, saya coba bikin dalil-dalilnya itu sampai 3 atau 4 halaman surat saya waktu itu. Karena saya kutip dari Undang-Undang Dasar, saya kutip dari Undang-Undang tentang hak asasi manusia, tentang agama tidak boleh dipaksa. Kalau memang itu kepercayaannya dia, ya nggak boleh dipaksa. Itulah yang saya tulis waktu itu ya, dalil-dalilnya gitu. Dan memang dibalas. Tapi jawabannya kami tidak pernah mengadakan ujian di luar dari hari Sabtu. Jadi tidak ada ujian di luar hari Sabtu. Alasannya hanya itu. Iya. Memang nggak pernah. Memang tidak pernah. Padahal seharusnya bisa. Ya sebenarnya ya nggak ada toleransi lah ya. Sebenarnya kan yang namanya ketua itu kan dia bisa mengambil kebijakan lah, khusus untuk orang Advent misalnya, gitu ya. Nah, karena ternyata saya pikir dulu hanya saya yang begitu. Rupanya di Jakarta ada juga, dari daerah-daerah yang lain ada juga begitu. Cuman kan kita belum ada persatuannya kan. Persatuan misalnya sarjana hukum Advent misalnya nggak ada. Nah, jadi ketika saya sudah di Jakarta, baru ketemu ternyata ada mereka di sini. Ada dari beberapa tempat pernah ngumpul waktu itu kan. Nah, seharusnya 2011 itulah ujian. Ya. Tetapi akhirnya saya masuk ke saya masuk ke organisasi advokat yang lain, yang namanya Kongres Advokat Indonesia. Jadi saya masuk di situ. Mereka mengizinkan kita anak-anak Advent ujian di luar hari Sabat. Puji Tuhan kan. Jadi saya itu dilantik atau disumpah menjadi advokat tahun 2015. Jadi saya sudah menunggu lama juga ya. Iya. Berapa tahun ya? Perjuangannya. 4 tahun, sekitar 4 tahun. Jadi saya berpikir begini, apapun profesi sepertinya orang bisa makan ya. Saya bilang begitu. Ya, masa Tuhan membiarkan saya begini? Saya juga mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kan saya sudah melakukan firman-Mu, hukum Taurat gitu. Jangan bekerja, jangan melakukan urusanmu, gitu ya. Jadi, tapi saya pikir ya sudahlah, pasti Tuhan aturlah yang terbaik, ya. Pasti Tuhan atur yang terbaik. Nah, sehingga Tuhan memberikan kesempatan untuk saya disumpah menjadi advokat. Walaupun perjuangan, tapi ujung-ujungnya Tuhan kasih jalan juga. Jadi mencapai juga tujuannya. Ya, jadi saya berpikir simpel aja ya. Tukang becak itu ojek bisa kok kasih makan anaknya. Saya berpikirnya gitu aja. Benar-benar. Ya kalaupun saya jadi tukang becak, tukang ojek, ya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa. Yang penting bisa mencukupi. Mencukupi kebutuhan. Benar. Saya nggak melakukan kejahatan gitu ya. Tapi Tuhan kasih jalan lah. Karena saya punya ayat pegangan nih. Ya mungkin juga teman-teman sama ya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi itu yang saya imani. Ya sehingga udahlah, kasih aja lah sama Tuhan, semua terserah Tuhan aja. Begitu. Iya ya. Berarti profesi Abang sebagai benar-benar dari advokat udah dulu sih dapat dan sampai sekarang udah cukup lama ya. Iya. Dan kasus apa aja Bang yang udah Abang jalanin? Maksudnya selesaikan gitu. Ya ada Macam-macam. ya banyak lah ya. Ada juga kriminal ya, kejahatan ya. Terus ada juga kasus-kasus perdata. Perdata misalnya juga, ya. Mengenai pertanahan. Misalnya juga kayak kemarin itu ada kasus tentang perbankan. Ya puji Tuhan ya menang lah gitu. Iya. Jadi semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tapi intinya adalah bahwa ketika saya membela orang, ya
kalau memang dia mengakui kepada saya bahwa dia tidak bersalah, dan juga dengan bukti-bukti yang kita punya, ya, di pengadilan saya akan bela dia dan akan minta hakim untuk membebaskan ini orang. Saya seperti itu. Tapi kalau memang ada kejahatan itu, kriminal itu tindakannya, saya hanya meminta supaya hakim memberikan keringanan hukuman saja. Seperti itu. Iya, ya. Jadi saya juga harus bicara sama klien kan, saya berikan pengertian. Ya, jadi kan kamu sudah melakukan ini. Ya haruslah bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab kita. Tapi biarlah kita memohon pengampunan dari Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon belas kasihan hakim, bagaimana supaya divonis ringan. Ya, seperti itu. Banyak Jadi, yang mau, Bang? Ya? Banyak yang mau seperti itu? Ya mau, kita kasih pengertian. Karena saya tidak mau membela orang, dia bilang saya salah sudah melakukan, udah kamu diam aja, kamu bilang enggak ya, nanti saya bela kamu. Jangan mengaku gitu. Saya nggak mau, saya takut juga sama Tuhan. Iya, Ya kita takut Tuhan lah. Iya. Ya, kalau apapun profesi kita sama seperti tadi boleh melayani, apapun profesi kita lakukanlah itu sesuai dengan Tuhan juga kan, sesuai dengan keinginan Tuhan, tuntutan Alkitab. Seperti itu sih yang saya lakukan selama ini. Gitu. Tapi kasus, kalau boleh ya Bang cerita, kasus yang paling kompleks yang pernah Abang tangani. Jadi saya perlu sampaikan juga ya bahwa setiap saya membela orang itu tidak harus mereka punya uang, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan, Pak, saya orang susah, saya nggak punya uang, tapi saya menghadapi persoalan hukum, kan? Saya bantu, ya. Jadi kalau sudah di awal kita cerita tidak perlu bayar, ya udah, terakhir sampai di akhir pun nggak usah ngomong uang gitu. Saya nggak mau ngomong uang juga. Jadi saya artinya sudah 100% menolong, ya, kan begitu ya. Banyak kasus-kasus yang ditangani bahwa orang-orang ini ada juga yang tidak melakukan itu, ya. Mungkin ada dia di tempat yang salah, ada juga. Misalnya ada tawuran, ada demo kan, misalnya ada lempar-lempar gitu, dia mungkin hanya nonton-nonton, kena ciduk gitu, gitu ya, gitu. Karena orang kan rame, ya. Jadi ya banyaklah persoalan-persoalan yang kita hadapi seperti itu. Kalau saya dulu di LBH itu, LBH Medan, Lembaga Bantuan Hukum, ya memang itu dikhususkan untuk orang-orang yang nggak punya uang, membela orang yang tidak punya uang. Ada juga ya lembaganya, ya. Bukan hanya melayani untuk orang gereja, tetapi melayani orang ya suku apa aja, agama apa aja, ya dengan cara memberikan bantuan hukum. Nah, ada juga misalnya kasus-kasus tanah antara perusahaan dengan masyarakat. Ya itu di daerah-daerah sana itu banyak itu. Ya masyarakat mengatakan ini tanah saya, ini tanah kami. Ya ini mengatakan enggak, ini tanah kami, ya karena dia punya kekuasaan. Ya masyarakat kalah. Nah, gitu kan? Nah, jadi disitulah LBH ini, kami ini turun, memberikan advokasi kepada masyarakat, mendampingi mereka. Ada yang ditangkap, kita dampingi, kita sampaikan mereka yang punya tanah ini. Ya seharusnya kan kalau mereka yang pembesar itu, orang-orang yang banyak duit itu, jangan dong diambil tanah-tanah rakyat. Kalau mau ambil ya bilang aja, saya mau tanahmu, ini uangnya. Kan begitu kan? Iya. Nah, tapi ada juga oknum-oknum yang ya main serobot-serobot, kan banyak itu di TV-TV kita nonton juga kan banyak ya. Ya, tapi itu hal-hal yang pernah kami tangani dulu lah, karena kita tim ya. Nah, jadi saya pernah datang ke mana dulu, ke Sibolga, ya. Jadi kalau kita pulang, bukan uang yang dikasih ke kita, yang dikasih dibungkusin ini oleh-oleh, ikan asin, ikan teri, ada juga yang ngasih sayur, ya itulah yang kita bawa pulang. Ya seperti itu pengalamannya. Nah jadi kalau di Jakarta ini ya ada juga LBH yang menangani kasus-kasus orang-orang susah. Nah itu sebabnya kalau saya sih
sepanjang ada orang yang meminta tolong saya dan saya bisa menanganinya, artinya ada waktu saya. Karena saya kan tidak mau juga janji orang saya tangani tapi tidak ada waktu saya, kan kasihan juga kan. Jadi saya harus berikan waktu juga. Oh, saya harus mikir, oh ini waktu saya, oh bisa nih, bisa saya tangani, udah gampang saya tangani aja gitu. Hebat juga Bang ya, bisa nolongin orang. Tapi memang sudah komitmen Karena ya. awalnya emang tujuannya melayani, tadi pengen jadi pendeta. benar. Iya benar. Iya Ya itu. Benar-benar pengacara tapi jiwanya Iya. misionaris ya, pendeta. Mantap. Tapi kalau seandainya pemikirannya seperti ini Bang, kita kan Indonesia ini ya negara yang beragama ya kan, dan agama kita kan ada banyak ya, beragam ya. Iya. Ditambah lagi Indonesia ini juga banyak sekali suku, jadi banyak ilmu dari suku, dari budaya dan dari agama di setiap masing-masing kita, dan sudah pasti berbeda-beda ya kan. Saya ambil contoh perceraian lah. Iya. Kalau kita di pelajaran kita kan Advent nggak bisa gitu kan, lalu tiba-tiba abang dapat klien yang tolong dulu urus perceraianku gitu. Padahal di pemikiran dia diperbolehkan karena kan ya ajarannya berbeda, sudah wajar seperti itu kan. Nah, bagaimana abang menempatkan diri di dalam kasus seperti itu yang memang beda kan sama ajaran kita? Kita kan nggak boleh cerai. Iya. Gimana, Bang? Jadi jadi ini menarik ya, karena itu sudah saya alami. Jadi dulu waktu saya di LBH Medan, ya ada 2 orang yang datang. Satu laki-laki, ya dia mau cerai dengan istrinya. Satu lagi perempuan, dia mau cerai dengan suaminya. Ya. Dua-duanya ini tidak jadi cerai gara-gara saya nasihati. Ya ini pertanyaannya bagus. Dan ini fakta. Oh iya. Iya. Jadi bapak ini datang, ya dia datang konsultasi, ya konsultasi. Kenapa Pak? Ada apa? Ya saya mau cerai. Oke, saya panggil dia, saya bawa ke ruangan. Iya. Ada ruangan konsultasi. Saya tanya, Bapak agamanya apa? Saya Kristen. Aduh. Iya, oke. Jadi saya tanya, ada apa Pak? Ya dia ceritakan begini, begitu dan seterusnya. Lalu saya nasihati. Saya masih lajang waktu itu, belum menikah. Saya nasihati, Pak, kita kan orang Kristen, tidak mengenal perceraian. Apa tidak bisa lagi diperbaiki Pak? Oh tidak bisa. Begini, begitu, istri saya itu begini. Saya pergi ke Amerika, saya kerja demi untuk keluarga. Malah dia teleponan sama selingkuhannya. Selingkuhannya itu laki-laki lebih muda dari saya. Dia bilang gitu kan. Nah, dari mana Bapak tahu? Dia bilang begitu. Ya dari tagihan telepon. Tagihan telepon rumah. Dulu kan HP belum terlalu terlalu banyak sampai sekarang. Telepon rumah. Jadi iya saya yang bayar, dia bilang. Jadi saya lihat tagihan-tagihannya, ini kenapa tagihannya besar sekali? Sementara saya dengan istri saya jarang teleponan. Gitu kan? Iya, ada namanya, dia bilang. Ada nama orangnya di situ, nomornya ini gitu. Tapi setelah saya kasih saran, ya akhirnya bapak itu nggak jadi cerai waktu itu. Tapi belakangan ternyata cerai juga. Tapi saya nggak di situ lagi. Dan bukan saya yang tangani. Mungkin itu sekitar 3 tahun atau sekitar 3 tahun setelah kami ketemu, baru dia cerai dengan kebetulan pengacara itu yang membantu dia itu teman saya. Ya, jadi Pak William beliau sudah jadi cerai. Tapi saya bersyukur mereka bisa bertahan untuk 3 tahun. Karena nasihat abang. Iya, saya kasih nasihat gitu benar, kan. Nah, kemudian ada ibu-ibu bersama dengan temannya, ada 2 atau 3 orang ibu-ibu juga, gitu. Jadi datang. Kebetulan saya juga di situ di meja itu waktu mereka datang di meja konsultasi. Ada apa Bu? Apa yang saya bantu? Iya Pak, kata temannya. Ini teman saya ini mau cerai. Loh, kok ibu yang bicara? Saya gitu kan. Kenapa ibu yang bicara? Kenapa bukan ibunya? Maksudnya yang bersangkutan gitu kan.
Oh iya, kami kan temannya, kami kan dekat. Ini mau cerai. Oh iya, saya tanya dulu ya ibunya. Ya. Dia bilang gitu kan. Tapi ibunya ini Ragu. iya, dia diam. Ya, bagaimana Bu? Apa yang bisa saya bantu? Tolong dulu ya yang lain, jangan bicara ya Bu. Dia bilang gitu kan. Jadi saya tahu, maksudnya saya juga mau kita kan kadang-kadang melihat orang itu melakukan sesuatu karena bukan karena keinginannya. Bisa juga karena ya. temannya kan. Iya. Cerai aja udahlah gitu. Karena dihasut Iya, gitu ya, dipengaruhi ya. Benar-benar. Jadi oke, saya bicara. Kenapa Bu? Oh ya, suami saya itu sering mabuk. Minum-minum. Dia nggak kerja. Saya kan kerja. Saya capek kerja. Saya pulang malam. Kalau tidak salah waktu itu dia perawat ya ibu ini. Kalau tidak salah kan bisa kerja malam ya. Nah, terus suami saya juga pinjam uang di bank, nggak bisa dia bayar, macam-macam lah. Ada waktu itu yang dia sampaikan. Jadi bagaimana Bu? Apa gara-gara itu ibu ingin bercerai? Dia diam. Nah, saya sampaikan lagi, ibu kan Kristen sama seperti saya. Saya bilang. Karena di kantor kami itu mayoritas Muslim kan, Kristen mungkin hanya 1 atau 2. Jadi saya sampaikan, saya juga Kristen seperti ibu. Kita tidak mengenal perceraian. Yeah. Gimana Bu? Mungkin bolehlah berdamai sajalah dengan suami. Mungkin boleh diperbaiki lagi, dinasihati lagi. Oh enggak, ini sudah sampai ke mertua saya. Orang tua saya juga sudah tahu. Kompleks berarti. Gitu kan? Tapi di dalam dirinya ini saya lihat ada keraguan. Ada keraguan. Dari sebelah kiri kanan, udahlah kamu cerai aja ya orang Medan. Udahlah cerai aja lah. Nggak bisa lagi tuh, gitu kan? Jadi aku melihat, loh kenapa ibu yang 2 ini yang sewot gitu, yang paling semangat, iya, paling gitu semangat, kan? ya. Sementara ibu ini meskipun dia cerita tapi ada keraguan, masih ada yang terganjal di dalam hatinya. Ya aku rasa dia nggak mau sebenarnya cerai 100% ya, tapi mungkin ada karena dorongan tadi kan, pengaruh-pengaruh. Tapi itu aja nasihat yang saya kasih, Bu, nggak usah cerai lah Bu, selesaikan aja, apa sih yang nggak bisa diselesaikan? Bisa lah, saya bilang gitu. Ya mungkin kalau sudah pernah bertemu dengan mertua, dengan orang tuanya, ya mungkin lagi lah, bertemu lagi lah. Ya mungkin setelah itu ya terserah ibu lagi mana jalannya. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi langsung saya bilang, saya melihat ibu ragu. Saya bilang begitu. Berarti Jadi, harus strict juga ya? Iya, saya melihat ibu tidak mau bercerai. Saya bilang begitu. Saya tekankan lagi Bu, kita orang Kristen tidak mengenal yang namanya bercerai. Jadi saya tidak mau rekomendasi apa-apa sama ibu. Saya bilang begitu. Ya udah, setelah itu dia pulang. Nah memang sampai sekarang saya tidak pernah menangani kasus perceraian. Dan memang ada yang konsultasi tapi tidak pernah jadi. Tidak pernah jadi. Tapi saya juga bersyukur. Saya pikir gini, aduh, jangan-jangan kalau kita tangani kasus perceraian nanti bisa bermasalah juga diri kita karena menangani orang-orang kayak begini. Ya saya bisa terpengaruh nanti Iya. jangan-jangan. Terus dulu senior saya itu di LBH dibilang begitu, William, kamu jangan tangani kasus perceraian. Dia bilang gitu, karena ada juga kasus perceraian yang ditangani, tapi saya nggak pernah. Kenapa Bang? Kamu masih muda, belum menikah kamu. Oh, apa hubungannya? Saya bilang begitu kan? Ya pokoknya nanti bisa berpengaruh itu sama kamu. Kalau kamu urus-urus perceraian, cerai-ceraikan orang gitu. Oh gitu, ya udah. Dan memang sampai sekarang tidak pernah saya mengurus orang yang cerai atau mengajukan perceraian di pengadilan. Nggak pernah. Tapi kalau memang ada pun yang ya datang, tapi abang nggak langsung nolak ya, tapi dikasih pencerahan dulu gitu, dinasihatin. Biasanya dulu. Setiap ada orang yang datang itu saya tidak langsung menolak. Mau ngapain? Bu, cerai? Enggak, saya nggak mau. Enggak gitu. Okay. Kita tanya dulu masalahnya apa, kenapa begini Bu, kenapa begini Pak. Jadi kita minta dia cerita kan, kita kan punya telinga 2 kan, jadi kita mendengar, lebih banyak mendengar saja. Mendengar, kalau dia sudah selesai, barulah kita kasih dia
kesempatan untuk mendengar. Gitu gantian kan. Nah, jadi seperti itu sih kalau selama ini kalau ada orang konsultasi, saya selalu menerima orang. Baik di telepon, baik ketemu. Kadang-kadang ada orang tahu dari mana nomor telepon saya, oh dari si Anu. Oh iya, apa yang saya bantu, yang bisa saya bantu. Oh begini Pak, begini dan seterusnya. Ya, selalu saya kasih nasihat hukum. Iya ya, benar-benar. Berarti nggak langsung ditolak ya. Iya. Berarti ada, memang benar tahu kita mau profesi apapun, kalau memang ada kesempatan untuk menginjil, kasih firman Tuhan, kasih gitu kan. Dan kita pasti ada kesempatan itu. Dan itu nggak boleh diabaikan ya kesempatan itu ya. Betul. Walaupun ya benar ya. Cuman gini Bang, mengenai hukum ya. Memang sih di Indonesia itu kompleks banget hukumnya tuh, memang ya. Atau mungkin hanya karena di TV aja atau memang beneran kompleks Bang. Menurut Abang bagaimana? Ya memang ada yang mengatakan bahwa hukum kita ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya hukum itu hanya berlaku bagi mereka yang kalangan bawah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya kalau kalangan atas, orang-orang berkuasa, orang-orang berduit, hukum itu nggak berlaku. Ya. Tapi bagaimanapun itu kan pandangan masyarakat. Ya. Tetapi bagi saya sebagai penegak hukum, saya melihat bahwa hukum itu memang harus dijalani sesuai aturannya. Nah itu tadi kita harus mengawal ya proses hukum. Setiap proses hukum itu tugas kita sebagai penegak hukum ya mengawal prosesnya. Jadi ketika ada melenceng, ya boleh kita bicara. Oh kenapa seperti ini? Jangan seperti itu dong. Ini kan melanggar pasal ini. Seharusnya kan seperti ini. Nah itulah gunanya kita sebagai penegak hukum ya. Jadi kita harus bukan hanya protes-protes juga, tapi kita harus menyampaikan juga apa yang kita ketahui. Ya kalau memang proses itu tidak berjalan tidak berjalan sesuai aturan, ya kita sampaikan, oh ini salah, ini tidak boleh, ya kita sampaikan pasalnya kan. Seperti karena setiap adanya pemeriksaan, setiap adanya proses hukum itu semua kan diatur dalam undang-undang. Ya misalnya orang boleh ditangkap, orang kan boleh ditangkap, tapi ada aturannya, ada bukti enggak? Benar nggak dia pelakunya? Sudah periksa saksi belum? Nah, gitulah kira-kira. Itu yang kadang-kadang kita suka lupa sebagai manusia itu, karena kan Tuhan kan nggak lihat. Iya, sebenarnya dia ngelihat gitu, walaupun memang kelihatannya nggak di samping gue gitu, tapi sebenarnya ada gitu. Kita selalu takut sama yang kelihatan di mata kita aja gitu ya, padahal ada Tuhan. Bener sih tuh. Karena setahu saya di Alkitab juga dibilang kan kita harus nurutin hukum kan ya. Iya betul. Mau itu hukum Taurat atau hukum di pemerintah juga kan Bang? Taat. Tuhan Kita juga harus bilang, taat kan? hukum. Ya. Kita harus menghormati pemerintah, ya kan? Penguasa-penguasa yang sudah membentuk undang-undang ya bersama dengan DPR gitu ya. Jadi undang-undang itu kan dibuat ya supaya ditaati. Apa tujuan hukum itu diberikan? Ya salah satunya supaya kita tertib. Iya. Ya. Ada hukum, orang kadang-kadang nggak tertib. Apalagi nggak ada hukum. Gitu ya. Kacau. Gitu kan? Iya. Nah, jadi kita nggak usah berpikir negatif, tapi berpikir positif aja. Oh hukum ini gunanya untuk mengatur saya. Ya kita kan tidak sadar bahwa hukum itu selalu ada di samping kita setiap saat. Ya maksudnya ya kita berbicara ini kan ada etika, ya kan? Saya menghargai sebagai adik atau sebagai perempuan. Demikian juga dengan Patrick misalnya, saya menghargai. Kalau tidak ada hukum ya saya tendang aja contohnya ya. Atau saya marahi dia atau saya apalah. Tapi karena kita ini diatur oleh hukum, ya kita harus tertib. Ya kalau ini adik ya adik, kalau ini abang ya abang. Itu aja, simple aja kan. Nah, kalau kita di rumah ya ada juga aturan di rumah kan. Kita bangun pagi seperti apa, ngapain, lalu kita berpakaian di rumah itu seperti apa, kita berpakaian di gereja, itu kan aturan. Iya, benar. Etika. Jadi sebenarnya hidup kita ini dikelilingi oleh hukum. Berarti hukum itu walaupun mengelilingi kita sebenarnya tidak memberatkan ya. Tidak. Justru malah membuat kita menjadi lebih baik ya. Hukum itu untuk menolong kita. Iya.
untuk menolong, untuk menjadikan kita lebih baik, untuk membuat kita tertib, supaya kita yang bersahabat ini tidak berantem, nggak sewenang-wenang, semena-mena, gitu kan? Coba kalau nggak ada hukum, wah bebas sekali manusia. Benar. Jadi penting itu hukum, makanya kita harus taat hukum. Kalau tidak taat hukum, seperti kawan kita tadi ditilang, ya kan? Gitu kan? Iya. Kalau nggak ada tilang, ya udah ntar ngebut dia terus, ntar aduh kacau ntar gitu. jadi jalanan ya. Benar. Berarti mindset kita benar-benar harus berubah nih, karena nggak semua orang berpikir kalau hukum itu justru malah membuat kita lebih baik. Nggak semua orang bilang itu. Pasti ada juga orang yang merasa hukum itu justru malah bikin dia terperjara ya. Gitu. Bahkan sering ada yang bilang hukum dibuat buat dilanggar. Iya, ada lagi yang lebih unik lagi pikiran itu ya. Untuk kocak-kocak aja itu, sandiwara. Tapi thank you banget ya Bang ya, sudah sharing-sharing ya. Kita jadinya sudah jadi lebih terbuka wawasannya mengenai pengacara, apalagi mengenai hukum ya. Dimana di Alkitab juga bilang kalau kita itu harus menuruti hukum ya. Mau itu hukum Taurat, mau itu hukum dari pemerintah. Karena hukum itulah yang menertibkan kita menjadi orang yang lebih baik ya. Oke, terima kasih banyak ya Bang ya. Thank you ya sudah nonton dan udah dengerin. Jangan lupa di subscribe YouTube channel kita dan ditunggu episode berikutnya. See you on the next episode ya.